Ada bocah kecil menguping pembicaraan sersan Jerman. Jerman akan mengeksekusi tawaan perang Soviet. Bocil itu melapor ke tim. Tim merencanakan strategi yang sempurna. Esoknya, mereka menyamar sebagai tawanan perang Jerman. Mereka akan digantung. Seorang tentara Jerman memeriksa keretanya. Semua tentara bersiap menembak. Ternyata, kereta itu berisi senjata. Rencana terpaksa dilakukan lebih awal. Karena jumlah Soviet banyak, pasukan Jerman berhasil ditaklukkan. Soviet menang kali ini. Jenderal Jerman mengamuk saat mendengar kabar ini. Ia ingin balas dendam dengan cara yang sama. Mereka menangkap satu tentara Soviet dan mengurungnya. Lalu, Jerman sengaja melepasnya. Tentara Soviet melihat mayat penjaga dan mengira temannya datang. Tanpa pikir panjang, ia kabur ke hutan. Jerman membuntutinya. Akhirnya, Jerman tahu lokasi kemah rahasia Soviet. Setelah membunuh tawanan itu, Jerman mengerahkan bazooka untuk meledakkan kemah. Soviet tahu mereka dikepung. Peperangan sengit pun pecah. Tapi, tembakan Jerman terlalu dahsyat. Soviet terpaksa meninggalkan kemah dan mundur. Berkat petunjuk kepala desa, mereka berhasil berkumpul dengan regu Soviet lain. Namun, Jerman masih memburu mereka. Mereka mengirim gadis-gadis cantik Soviet ke Berlin. Karena tahu tim dan regunya akan menyelamatkan. Tim tahu ini jebakan Jerman. Para gadis dipaksa naik kereta. Benar saja, pasukan Soviet muncul. Mereka membunuh dua tentara Jerman, lalu menyerbu kamp. Karena kurang persiapan, tentara Jerman kalah. Setelah melepaskan para gadis, tim dan regu temannya berpencar untuk mengelabui Jerman. Tapi, Jerman sudah tahu mereka akan lewat situ. Jenderal Jerman datang cuma untuk menikmati pertunjukan. Tim dan temannya dikepung. Mereka meniup sempritan. Mereka terpaksa bertempur sendiri. Jenderal Jerman membidik mangsanya. Perut rekan tim tertembak. Setelah menyembunyikan temannya, tim melempar granat mumpung Jerman masih ganti peluru. Tim berhasil kabur. Tapi, temannya tewas. Setelah kembali ke kamp, tim merasa ada mata-mata. Ia melihat gerak-gerik pria yang membawa pianika. Sangat aneh setiap saat. Tim dan regunya mengepungnya untuk memeriksa kotak pianikanya. Tiba-tiba, pria itu melawan. Tim meninjunya dan ia jatuh, menimpa batang pohon. Batang pohon menembus lehernya. Ia tewas. Setelah kotak dibongkar, di dalamnya ada pemancar radio mini. Lokasi Soviet ketahuan lagi kali ini. Jerman mengerahkan tank dan pasukan tempur untuk menghabisi Soviet dalam sekali serang. Tim dan regunya tidak akan menunggu ajal menjemput. Tim melihat pos komando Jerman dan memutuskan menangkap komandan. Malamnya, mereka menyelinap dan meletakkan bom di sekeliling pos. Esok subuhnya, tim meledakkannya. Pasukan Jerman kalang kabut. Perang pun pecah. Tim mendekati komandan dan menodongnya ke danau. Tapi, karena komandan sudah tua, ia tidak punya kekuatan melawan tim. Akhirnya, tim menculiknya. Regu tim mundur ke hutan sambil membawa komandan. Jerman mengejar mereka. Adu tembak-tembakan tak terelakkan. Kedua pihak bertempur di tengah hutan. Bahkan, ada wanita Soviet yang ikut bertempur. Karena jumlah Jerman terlalu banyak, Soviet tidak kuat menghadangnya. Di akhir pertempuran, cuma sisa tim saja. Komandan tahu ajalnya akan tiba, dan memejamkan mata. Pasukan Jerman mendekat. Sisa peluru tim tinggal sedikit. Tapi, ia memutuskan menghadapinya. Sampai titik darah penghabisan. Saat sekarat, ia ingat masa-masa saat bersama keluarganya di desa. Saat tim membuka mata, ia sudah diselamatkan temannya. Judulnya, Summer 1941. Film ini adalah kisah nyata. Seorang kapten Soviet bernama Sarapov. Ia berasal dari ras Kazakhstan. Saat unitnya diserang oleh divisi infanteri Jerman, Sarapov tidak bisa lari. Jadi, ia memimpin regunya untuk bertarung hingga akhir. Dari tahun 1941.